Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Patricia Latojo dengan NIM 1314211014. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembangunan di bidang sosial budaya. Nah, di dalam materi ini terdapat 3 pokok poin bahasan. Yang pertama yaitu aspek utama sosial budaya, yang kedua golongan-golongan masyarakat dalam bidang sosial budaya, dan yang ketiga yaitu pendidikan pembangunan sosial budaya. Masuk pada poin bahasan yang pertama yaitu mengenai aspek utama sosial budaya. Nah, di dalam materi ini terdapat 4 subbahasan. Yang pertama yaitu ada bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa nasional seringkali menjadi salah satu simbol utama identitas kebangsaan. Bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi resmi di dalam negara dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Subbahasan yang kedua yaitu ada adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah segala sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat dari dalam. Subbahasan yang ketiga yaitu mengenai persepsi tentang kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Memang seseorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompok. Subbahasan yang keempat yaitu mengenai hubungan dengan alam atau locus of control. Locus of control adalah istilah yang mengacu pada persepsi individu tentang pengendalian pribadi, khususnya berkaitan dengan kontrol atas hasil-hasil yang penting. Masuk pada pokok poin bahasan yang kedua yaitu mengenai golongan-golongan masyarakat. Nah, di dalam poin bahasan ini terdapat 3 sub bahasan. Yang pertama yaitu golongan tradisionalis. Golongan tradisional merujuk pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai, norma-norma, dan praktik yang telah ada sejak lama. Mereka cenderung mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Masuk pada subbahasan yang kedua yaitu mengenai golongan modernis. Golongan modernis dalam pembangunan di bidang sosial budaya merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, memperhatikan perkembangan zaman, dan mengadopsi nilai-nilai progresif. Masuk pada subbahasan yang ketiga yaitu golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai wahana utama pembangunan sosial budaya. Di dalam pokok bahasan ini terdapat 3 subpoin. Yang pertama yaitu ada pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini berlangsung secara berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Masuk pada subbahasan yang kedua yaitu mengenai pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Upaya mencerdaskan bangsa tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan formal. Masuk pada subbahasan yang ketiga yaitu mengenai pemberantasan buta huruf. Tingkat pendidikan rata-rata warga masyarakat di negara terbelakang masih rendah dan bahkan tidak sedikit warga negara yang masih buta aksara. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.